Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di pagi hari ini, di awal pekan kerja kita yang baru ini, kita kembali merasakan kasih sayang Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan untuk kita kembali mengisi seluruh hari-hari yang akan kita lewati di pekan yang baru ini. Kita percaya bahwa semua yang kita dapati dan kita rasakan hari ini adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Karena itu di pagi hari ini mengawali seluruh langkah kita di hari pertama di minggu kerja yang baru ini, saya mengajak ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara semua untuk kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati. Bapa Surgawi, kembali kami datang padamu mengucap syukur. Tuhan sudah membuka lembaran baru dalam hidup kami di pekan kerja kami yang baru. Itu tandanya Tuhan masih memberi kami kepercayaan untuk kami menjalani hidup ini dan kami akan mengisinya dengan segala aktivitas kami. Namun sebelum kami melangkah di hari yang pertama ini di pekan yang baru, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan 13. Penekanan pada ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kita seperti sekarang karena Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seperti kita ketahui bersama, seorang penginjil besar pada masa itu, Rasul Paulus adalah orang yang sangat-sangat tekun dan sangat-sangat semangat serta giat dalam memberitakan Injil. Paulus banyak menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Paulus bisa memanggil banyak orang untuk datang berjumpa dengan Kristus, sehingga hidup mereka pun diperbaharui. Dan karena itu ketika Paulus ada bersama dengan jemaat, maka mereka merasakan kenyamanan dan kedamaian bersama Paulus. Lalu kemudian Paulus kembali berangkat ke satu tempat. Maka Paulus tidak membiarkan jemaat itu seorang diri. Tapi Paulus menulis dan suratnya itu adalah bentuk cara Paulus untuk membina jemaat yang pernah dia layani. Salah satu pelayanan yang nyata dalam kehidupan Paulus adalah jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang baru, di mana Paulus melayani, dan Paulus pada waktu itu sedang tidak ada bersama mereka. Bukan karena Paulus keluar memberitakan Injil di tempat lain, tetapi Paulus berada di dalam penjara. Mendengar keadaan Paulus seperti itu terkadang membuat jemaat juga agak sedikit goyah. Bahwa kalau Paulus saja sebagai penginjil, sebagai orang yang memberitakan Injil, ditangkap, dipenjara oleh pemerintah Romawi, bagaimana dengan mereka? Kondisi seperti ini, Paulus tidak membiarkan jemaat Filipi dalam keadaan yang penuh dengan kekhawatiran. Baik kekhawatiran terhadap Paulus maupun juga kekhawatiran terhadap diri mereka sebagai orang yang sudah percaya. Karena itu Paulus mau mengingatkan kembali jemaat itu untuk senantiasa tetap seperti mereka pada waktu menerima Yesus. Menerima Paulus dengan sukacita. Keadaan mereka tidak berubah. Sekalipun Paulus ada bersama mereka ataupun Paulus sudah tidak lagi. Bahkan mendengar Paulus di penjara. Karena itu Paulus menulis surat ini dan memberikan kekuatan kepada jemaat supaya mereka tidak pernah goyah dan tidak pernah khawatir
mengkhawatirkan Paulus atau mengkhawatirkan diri mereka sebagai orang percaya. Karena itu, Paulus ingin mengatakan dalam bacaan kita tadi, dia katakan, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nasihat ini memberikan kekuatan dan pemulihan kondisi jemaat di Filipi untuk mereka terus bekerja dan tidak pernah takut dan gentar. Mengerjakan supaya mereka tetap pada jalur keselamatan yang dikaruniai oleh Yesus Kristus, bahkan ketika mereka menerima Yesus Kristus. Mereka tetap berada pada posisi di mana mereka percaya kepada Kristus dan tidak pernah takut dan gentar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kondisi kita juga seringkali kita hadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Tak sedikit orang-orang yang percaya harus berhadapan dan bergumul dengan kondisi dan keadaan. Tapi sebagai orang percaya, kita semua percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu membuktikan kuasa-Nya. Dan kita tidak perlu khawatir dengan mereka. Mereka pasti dikuatkan, didukung oleh semua banyak dalam doa kita. Dan karena itu kita juga tidak pernah khawatir dalam menghadapi tantangan hidup sekarang. Percayalah di dalam Kristus dan kerjakan segala kegiatan dan tanggung jawab kita supaya kita tetap memperoleh keselamatan yang dikaruniakan kepada kita semua. Jangan sampai kekristenan kita menjadi sia-sia karena kita merasa khawatir dan takut. Saudaraku, mari teruskan kita karya kerja kita, mari teruskan tanggung jawab kita sebagai warga gereja, tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk terus bersaksi, untuk terus berdiri teguh dan tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan terus mengerjakan keselamatan yang datang daripada Dia dengan tidak takut dan tidak pernah gentar. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di surga, untuk jemaat-Mu, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk sektor Nasaret, keluarga Bapak Yoce Watania, keluarga Bapak Yose Martin Sengke, keluarga Bapak Julian Fernando Nainggolan, keluarga Bapak Julius Minggus Latul, keluarga Ibu Lenda Hilis Kalalo, dan Saudari Lili Vera Kartawijaya. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Nasaret, Oma Serika Patricia Sengke, dan Opa Yose Martin Sengke, sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, dan sektor Yerusalem, Saudari Klavinova Margorete de Pretes. Tuhan memberkati dengan segala keberadaan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari Minggu kemarin. Kami mau berdoa untuk Ibu Susana Leonora, adik Adelia Renata Engko, Saudara Devin Samuel Diba, Ibu Yosina Margareta Felberg, anak Juvanka Lidian Alexandra Titalei, Ibu Veronica Eva Kristiana Dewi, Saudari Evelyn Mokodompit, Saudari Septa Tio Simbolon, Ibu Gloriasti Damanik, dan Saudara William Arturius Nusi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka di hari Minggu kemarin, dan biarlah mereka penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Herman Martinus Petrus de Fretes, dan keluarga Bapak Elvis Rosfader, dan keluarga Bapak Saur Sinaga.
Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Brian George Adam, anak Christian Rosemary Timbongol, Saudari Windu Adi Damarisanti, Saudara Yohanes Parulian Simanjuntak, dan Ibu Siana Diana Tumanseri. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia, bertambah hikmat Tuhan pada hari ini dengan sukacita mereka. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diakan, penatua, Tuhan berkati para pendeta, berkati dengan tugas pelayanan kami masing-masing dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk karya kerja kami, juga keluarga kami masing-masing. Unit-unit misioner yang ada, Tuhan berkati, vikaris, dan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami mau berdoa juga untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Berdoa juga untuk jemaatmu yang penuh dengan pergumulan, baik pribadi maupun keluarga. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di hari ini kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.